Baik anak-anak, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi fisika bersama Bu Hani. Materi yang kita pelajari adalah tentang daya. Nah, untuk belajar tentang daya, maka syaratnya kita harus paham terlebih dahulu tentang usaha. Nah, seperti pelajaran minggu lalu, usaha adalah gaya, entah itu berupa tarikan atau dorongan, yang dikeluarkan sehingga menyebabkan benda itu berpindah. Jadi, usaha itu adalah gaya yang menyebabkan benda itu berpindah. Nah, setelah paham materi usaha, ini kita gunakan untuk membahas tentang daya. Berikutnya silakan diperhatikan. Di sini Bu Hani membuat contoh, harapannya contoh ini akan diingat anak-anak sehingga anak-anak menjadi mudah untuk belajar. Nah, di sini kita bisa melihat, ini ada dalam film Hulk ya, ada Hulk memindah mobil 500 kg sejauh 100 meter. Berarti usahanya adalah 50.000 Joule. Dahannya butuh waktu 1 sekon. Ini umpamanya. Karena Hulk itu kira-kira kalau untuk memindah mobil hanya 100 meter mungkin hanya butuh waktu yang singkat, sehingga Bu Hani umpamakan 1 sekon. Tapi jika orang ini yang diminta memindah mobil 500 kg sejauh 100 meter, tentu butuh waktu yang sangat besar. Sehingga Bu Hani umpamakan waktunya kalau orang biasa butuh waktu 20 menit atau 1.200 kon. Usahanya kita buat sama 50.000 Joule. Jadi untuk usaha 50.000 Joule, Hulk hanya butuh waktu 1 sekon. Untuk usaha 50.000 Joule, ternyata orang ini butuh waktu 20 menit atau 1.200 sekon. Dari sini bermakna apa? Nah, kira-kira dayanya besar mana? Hulk hanya butuh waktu 1 sekon. Orang ini butuh waktu 1.200 sekon. Dayanya besar mana? Silakan difikirkan dahulu. Oke, bagus. Dayanya pasti Hulk lebih besar. Karena Hulk hanya butuh waktu 1 sekon. Sedangkan orang ini butuh waktu lama. Sehingga dikatakan Hulk punya daya yang lebih besar. Nah, dari kejadian tadi ya, waktunya Hulk 1 sekon, waktunya orang ini 1.200 sekon. Waktunya Hulk jauh lebih kecil, sehingga semakin kecil waktunya, maka dayanya semakin besar. Berarti kesimpulannya adalah semakin kecil waktunya, maka dayanya semakin besar. Berarti faktor apa yang berpengaruh terhadap daya dari sini? Betul, berarti faktor yang berpengaruh terhadap besarnya daya adalah faktor waktu. Nah, yang kedua, pada kasus kedua, Bu Hani tampilkan contoh seperti ini. Ya, di sini ada orang dewasa yang mengeluarkan usaha selama 10 menit. Ya, kita gunakan waktunya 10 menit untuk memindah mobil. Di sini ada adik kecil yang mengeluarkan usaha untuk memindah mobil dengan waktu 10 menit, sama-sama 10 menit. Kira-kira usahanya besar mana antara orang dewasa ini dengan adik kecil ini? Karena perpindahan yang terjadi ketika 10 menit pasti besar yang orang dewasa ini, maka usahanya pasti besar orang dewasa ini. Dalam 10 menit, orang dewasa ini pasti akan memindah mobil ini sejauh titik-titik meter. Umpamanya 10 menit sudah 10 meter. Tetapi untuk adik ini dalam waktu 10 menit mungkin hanya belum tentu bergeser 1 cm. Sehingga perpindahan yang banyak itu akan menjadikan usahanya juga besar. Nah, berarti orang dewasa ini akan mengeluarkan usaha lebih besar dibanding adik ini.
Nah, dari situ apa pengaruhnya terhadap daya? Nah, dayanya besar mana? Tentu kita katakan dayanya, kecepatannya dalam menyelesaikan pekerjaan itu pasti besar yang orang ini. Kecepatannya dalam menyelesaikan pekerjaan pasti akan besar orang ini, yang dewasa ini. Sehingga kita katakan dayanya yang orang dewasa ini lebih besar dibanding dayanya adik kecil ini. Oke. Berarti bagaimana daya yang dikeluarkan oleh orang dewasa yang memiliki usaha lebih besar ini lebih besar dibanding yang contoh kedua ini. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Berarti jika usahanya besar, dibuktikan perpindahannya dalam waktu 10 menit juga banyak, menyebabkan dayanya semakin besar. Berarti jika usahanya besar, maka dayanya juga semakin besar. Dengan perumpamaan mobilnya sama ya. Berarti semakin besar usaha, maka dayanya juga semakin besar. Berarti kita sudah tahu bahwa daya ini punya dua faktor yang berpengaruh. Pertama adalah waktunya, yang kedua adalah usahanya. Karena daya ini merupakan kecepatan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Berarti sekali lagi faktor yang berpengaruh terhadap daya adalah satu adalah waktunya tadi, yang kedua adalah usaha. Sehingga simpulannya bagaimana? Semakin kecil waktunya, contohnya yang dulu tadi ya, maka dayanya semakin besar. Terus yang kedua, dengan waktu yang sama ya, 10 menit, semakin besar usahanya, dibuktikan perpindahannya semakin besar, maka dayanya juga semakin besar. Sekali lagi, berarti dari dua peristiwa tadi kita bisa mengambil kesimpulan. Semakin kecil waktunya, maka dayanya semakin besar. Semakin besar usahanya, maka dayanya semakin besar. Kecil, besar, dikatakan berbanding terbalik. Berarti T kecil, P daya besar, berarti kecil besar, sehingga kita katakan berbanding terbalik. W besar, usaha, P daya besar, sama-sama besar, kita katakan berbanding lurus. Sehingga simpulannya berikutnya adalah T berbanding terbalik dengan P daya. W usaha berbanding lurus dengan P. Dalam matematika, berbanding terbalik nulisnya terbalik. Berbanding lurus nulisnya adalah sejajar seperti ini. Sehingga yang kita tulis terbalik adalah unsur atau variabel T, waktu. Karena terbalik, P terbalik dengan T, nulisnya terbalik. W berbanding lurus dengan P, sehingga berbanding lurus. Sehingga rumus matematikanya P sama dengan W per T. P dan W berbanding lurus, P dan T berbanding terbalik. Kita ketahui bahwa W adalah usaha satuan joule, T adalah waktu satuannya adalah sekon. Sehingga rumus dari daya adalah P sama dengan W per T. Demikian penjelasan terkait dengan daya, semoga memudahkan untuk belajar. Semoga terus memiliki semangat tinggi untuk belajar. Sampai ketemu di materi berikutnya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.